Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Resti. Saya adalah ibu dari anak dengan Down Syndrome bernama Kinsina Maisara, biasa dipanggil Kinsi. Pada video kali ini kita akan membahas seputar kehamilan pada janin dengan Down Syndrome. Kalau boleh diceritakan, bagaimana saat kehamilan? Apakah ada tanda-tanda tertentu sebelum menerima diagnosis bahwa Kinsey mengalami Down syndrome? Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi ini bukan tanda pasti bahwa ketika gejalanya seperti ini maka janin yang dikandung adalah Down syndrome begitu. Jadi saya akan menjelaskan sharing pengalaman dari saya pribadi ketika hamil Kinsey, dan hamil Kinsey ini adalah hamil pertama. Jadi saya tidak bisa membandingkan dengan kehamilan-kehamilan yang sebelumnya seperti itu. Waktu hamil Kinsey itu saya merasa sangat nyaman gitu. Jadi tidak ada mual, tidak ada yang aneh-aneh begitu. Mungkin kayak wajar ya, misalnya lemas seperti itu, merasa karena kan memang ada perubahan dalam tubuh kita. Tapi kalau mual itu tidak. Bahkan waktu hamil Kinsey itu melahirkan di 38 minggu 2 hari itu sampai 38 minggu itu saya masih bisa bekerja seperti itu. Jadi memang nyaman, tidak terasa sesuatu hal yang signifikan, tidak merasakan hal-hal yang aneh, tidak ada masalah tertentu pada saat kehamilan Kinsey. Tapi ada sesuatu yang mengganjal, yaitu pada kehamilan usia 36-37 minggu itu berat badan Kinsey itu stagnan. Jadi yang dari sebelumnya itu memang pertambahannya itu konstan, kan ada itu, kita kan juga saat hamil itu kita punya aplikasi ibu mengandung, itu kan ada misalnya minggu kesekian berat badannya sekian, itu awalnya tuh berjalan lancar dan sesuai target begitu. Tapi waktu 36 minggu, 37 minggu itu stagnan. Sampai saat lahir itu hanya 2,5 kilo. Padahal untuk saya pribadi itu kenaikannya itu cukup banyak dan tidak ada masalah pada saat kehamilan. Dan kata dokternya pun waktu itu tidak ada masalah, nanti bisa naik. Tapi ternyata pada saat kelahiran di 38 minggu 2 hari itu berat badannya cukup, dalam artian 2,52 seperti itu, pas, tapi cenderung kecil. Jadi pada waktu itu di kehamilan pertama itu kami rutin setiap bulan itu kontrol ke dokter, dan masuk ke 36 minggu itu kami kontrol dalam sebulan itu 2 kali. Kami juga kontrol awal untuk pengecekan glukosa, pengecekan kadar urin, protein dalam urin seperti itu, yang untuk di awal prenatal itu kami juga melakukan. Dan juga kami juga melakukan pemeriksaan misalnya untuk kelima ruas jari, pemeriksaan USG yang lebih mendetil seperti itu. Dan itu tidak ada indikasi bahwa Kinsey mengalami Down syndrome. Bahkan waktu itu kami sempat mau apakah perlu untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya ke subfeto maternal ataupun melakukan pemeriksaan yang lainnya. Dibilangnya itu semuanya aman, mulai dari kadar ketuban, kemudian proporsinya itu dibilangnya aman seperti itu pada waktu kami di pemeriksaan pada saat kehamilan yang pertama. Langkah apa saja yang perlu disiapkan kepada ibu hamil ketika melakukan pemeriksaan? Jadi ada banyak sebenarnya ya. Sebenarnya Down syndrome itu bisa diketahui pada saat dalam kandungan. Itu secara teori seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu kita bisa melakukan tes NIPT atau non-invasive prenatal test, dan ini diselenggarakan oleh beberapa lembaga seperti Court Life itu juga menyediakan. Dan nanti itu hasilnya seperti resiko tinggi, resiko sedang, atau juga sangat beresiko mengalami kelainan kromosom. Ini diambil dari darah ibu. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk di dokter. Biasanya dengan ibu-ibu yang memiliki riwayat kandungan yang beresiko tinggi, misalnya memiliki anak dengan Down syndrome sebelumnya, kemudian
ibu-ibu dengan umur di atas 35 dan komplikasi yang lainnya. Itu disarankan ke sub feto maternal untuk melakukan USG yang lebih canggih lagi. Selain itu kita juga bisa melakukan tes NT namanya, tes NT atau ketebalan nukal translukensi pada saat kehamilan usia kandungan 11 sampai 14 minggu. Jadi di awal-awal itu bisa melakukan itu. Jadi nanti akan diperiksa ketebalan tengkuknya ini. Biasanya untuk janin yang terdiagnosa Down syndrome itu biasanya lebih dari 3 mm seperti itu. Jadi nanti ayah dan bunda yang saat ini sedang hamil bisa melakukan cek tes NT begitu. Tapi ini hanya untuk mendiagnosa. Apabila memang beresiko tinggi, maka biasanya akan dirujuk untuk melakukan amniosentesis, yaitu dengan pengambilan sampel cairan ketuban dari ibu untuk memastikan apakah benar janin yang dikandung itu memiliki kelainan kromosom seperti trisomi 21 atau sindrom Down. Apakah ada firasat kalau ada sesuatu yang terjadi pada Kinsey? Firasat, firasat itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya tidak ada sih, karena kita memang dari awal prepare masalah tes prenatal itu, kemudian kita juga melakukan kontrol rutin kayak gitu. Jadi kita sudah seperti mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan banyak hal seperti itu. Dan justru saya waktu khawatir itu justru kenapa berat badannya tidak naik gitu. Ternyata hal ini dikarenakan anak dengan Down syndrome itu selain kondisinya dengan Down syndrome, mereka memiliki beberapa penyakit penyerta, dan untuk penyakit penyerta yang ada di Kinsey itu berhubungan dengan pencernaan. Jadi ada namanya Hirschsprung disease, dan itu beberapa segmen di usus besarnya tidak bersaraf. Jadi saat Kinsey lahir itu kondisi perutnya tuh kayak mengalami susah pup, kemudian dalam 2 kali 24 jam itu tidak pup, perutnya membesar, dia muntah. Mungkin dokter pernah menyatakan bahwa itu adalah salah satu yang menyebabkan kenapa berat badan Kinsey itu kurang seperti itu. Mungkin pembahasan kita pada video part 1 ini sampai di sini, dan akan kita lanjutkan ke part selanjutnya. Kita akan membahas tentang proses mulai dari kelahiran sampai membersamai anak dengan Down syndrome. Stay tuned!